sejahtera untuk kita semua. Horas Madihita Saluhutna. Perkenalkan, nama saya Syafira. Kali ini atau di sesi kedua ini saya akan bertindak selaku moderator dan akan melanjutkan sesi webinarnya, dan kita akan sama-sama mengikuti webinar Nasional Toba Tenun. Kali ini tema yang diangkat adalah perjalanan budaya, ekonomi, dan perempuan menjadi tema besar di webinar nasional ini. Kalau sebelumnya mungkin Anda mengikuti webinar di sesi pertama tadi, menarik sekali gitu ya. Gimana caranya gitu ya, gimana upaya yang bisa dilakukan supaya generasi muda ini mau terus terlibat gitu, melestarikan budaya dan juga melestarikan tradisi wastra. Nah, di sesi kedua ini tidak kalah seru dan semoga tidak dilewatkan. Karena apa? Karena topiknya tidak kalah menarik dan tentunya kita akan bahas bersama-sama dengan expertise atau para ahli di bidangnya yang akan mengusung tema ekosistem produk mode berbasis wastra dan eksistensi komunitas budaya. Nah, kita akan membahas lebih jauh lagi tentang kompleksitas ekosistem wastra yang begitu luas dan tentunya melibatkan banyak pihak. Dan nantinya akan bergabung bersama dengan kita semuanya narasumber yang saya yakin insight-nya ditunggu-tunggu. Langsung saja kalau gitu teman-teman para peserta sekalian, saya ingin memperkenalkan dan mengundang seluruh narasumber. Yang pertama, selaku founder dan CEO PT Toba Tenun Sejahtera, yaitu Kerry Nabasaria. Selanjutnya ada Ibu Cut Kamaril Wardani selaku pengurus bidang penelitian dan pengembangan Cita Tenun Indonesia. Lalu ada Ibu Ratna Panggabean selaku dosen Kria ITB dan pakar wastra Nusantara. Dan juga ada Didit Maulana yang kita kenal sebagai desainer dan founder Ikat Indonesia. Lalu juga menghadirkan Ibu Emi Astuti selaku direktur eksekutif dari Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro atau ASPUK. Baik teman-teman, langsung saja kita akan memulai webinar di sesi kedua ini. Topiknya menarik sekali gitu ya. Kita akan membahas tentang ekosistem produk mode berbasis wastra dan juga eksistensi komunitas budaya. Nah, sebelum kita membahas tentang temanya sendiri, mungkin para peserta sekalian atau teman-teman yang mengikuti sesi pertama gitu ya, sudah amazed gitu sama wow, ternyata banyak sekali ya yang memang harus dibutuhkan. Elemen-elemen pendukungnya harus kuat dulu nih gitu supaya wastra Nusantara tetap berjaya dan anak mudanya mau terlibat ekosistemnya, dan bukan hanya dari perorangan saja atau komunitas terbatas saja, tapi memang dibutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak. Makanya ada acara webinar nasional yang digagas oleh Toba Tenun Sejahtera. Karena di sini sudah ada Mbak Kerry selaku founder dan juga CEO dari Toba Tenun. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih Mbak Kerry, apa sih sebenarnya latar belakang dari Toba Tenun yang akhirnya membuat atau kegiatan webinar nasional ini, dan yang menariknya lagi adalah berhasil mengumpulkan para ahli di bidangnya supaya kita sama-sama bisa berdiskusi. Silakan Mbak Kerry. Halo, selamat sore. Sebelum itu selamat sore dulu ke Mbak Syafira ya, Ibu Ratna, Ibu Emi, Bu Cut Kamaril, dan Mas Didit yang saya hormati. Untuk kenapa kita menggelar kegiatan ini, Toba Tenun tuh percaya bahwa tenun dan lebih luasnya wastra Nusantara tidak bisa maju tanpa melibatkan semua sektor, maupun itu badan pemerintah, komersil, LSM, akademisi, dan pastinya pelaku perajin. Wadah diskusi seperti ini tuh diperlukan ketika kita mau bergerak dalam suatu komunitas budaya dan perkembangannya, maupun itu revitalisasi kerajinan tradisional atau lawas, potensi ekonomi kreatif dari tersebut, atau berbagai isu sosial yang dihadapi masyarakat adat, terutama kaum marginal di dalamnya. Wadah diskusi seperti ini juga diperlukan untuk melihat dan mengukur kesadaran publik dan pelaku terlibat akan pelestarian budaya, terutama wastra Nusantara ya, karena kita ngomongin tenun hari ini, yang berbasis holistik, keberlanjutan, dan paling pentingnya non-eksploitatif. Dan kami percaya suatu pergerakan itu dimulai dari diskusi dan saling memahami. Kolaborasi adalah kunci dari majunya wastra Nusantara dan kesejahteraan komunitas adat yang terlibat. Makanya kita bersama-sama di sini dari semua dan berbagai sektor, maupun itu pelaku,
dari LSM juga ada, dari komersil dan juga dari ada badan pemerintah juga nanti di sesi 3. Mbak Kerry, tadi juga aku ngikutin di video sebelumnya gitu, bahwa memang ada hal-hal yang penting banget untuk diperhatikan ketika berbicara tentang Wastra Nusantara. Elemen-elemen yang yang ikutan tuh banyak banget gitu, nggak cuma satu atau komunitas tertentu atau terbatas saja, tapi seluruh pihak harus terlibat gitu. Dan kita ngomongin tentang langkah panjang, karena bukan menjadi satu hal yang musiman kesannya gitu ya, tapi pengennya sustain terus menerus, bahkan bisa regenerasi nih gitu, bahwa banyak nanti akan ada generasi berikutnya yang juga ikut sama-sama melestarikan Wastra Nusantara ini. Nah, dalam kaitan tersebut gitu ya, fokusnya Toba Tenun ke depan, apa program jangka panjangnya nih Mbak Kerry untuk bisa merevitalisasi ragam tekstil tradisional Nusantara, terus juga bisa mengangkat tekstil tradisional khususnya tenun Batak? Kalau tadi mengikuti sesi pertama dari Fatima dan juga Kalas Maria, mereka sudah ngomongin soal Jabu Bonang ya, dan itu yang itu salah satu program yang kami Toba Tenun tuh nggak bisa berhenti banggakan adalah rumah komunitas kami Jabu Bonang. Community House ini tuh merupakan platform atau wadah untuk para perajin dan pelaku, di mana pendampingan yang bersifat terus-menerus dilakukan untuk mendorong bukan saja kompetisi hard skill yang sudah ada seperti tenun atau pewarnaan atau pembuatan ikat, tapi juga pelatihan soft skills dan edukasi informal. Personal development buat kami adalah satu hal yang bisa mendorong kepercayaan diri dan akhirnya inovasi dalam seninya masing-masing. Dan ragam motif lawas yang sudah lama tidak diolah dan diproduksi kembali itu juga menjadi salah satu titik fokus kami. Research exploration terus dilakukan, maupun itu teknik, pewarnaan, atau pengetahuan dari motif tersebut. Dan kami terus terinspirasi untuk bersamaan dengan Partonun untuk mengeksplorasi ragam motif lawas tersebut yang bisa dibilang hampir punah dan sudah lama tertinggal lah gitu. Tapi kami percaya budaya itu organis dan dinamik. Sama tadi kalau mengikuti sesi pertama Mas Oi juga bilang. Dan budaya itu tidak bisa berkelanjutan tanpa inovasi baru dari para pelaku yang ada gitu, maupun itu evolusi, inspirasi ataupun turunan, baik untuk ritus adat ataupun sehari-hari. Dan tapi salah satunya lagi adalah edukasi pasar dan konsumen dan publik juga harus dilakukan berdampingan. Lack of knowledge dan interest tersebut itu kami pikir bisa menjadi salah satu hambatan atau halangan sih berjalannya revitalisasi tersebut. Kalau tidak ada dukungan dari komunitas yang lebih luas, apakah sustainability tersebut bisa diwujudkan? Tapi harus diingatkan lagi, ini harus dilakukan tanpa memperkeruh adat istiadat dan kepatutan masyarakat adat tersebut. Indigenous art harus paralel dengan indigenous voices. Menarik nih ya, kita kalau ngomongin tentang wastra, budaya, tadi di video juga Mbak Kerry membuka bahwa yang namanya tenun gitu ya, yang saya tahu, mungkin sedikit yang saya tahu, bahwa melekat dengan aktivitas gitu ya, terkait dengan budaya, bertumbuhnya masyarakat, komunitas, dan juga latar belakang. Maka dari itu butuh sekali program-program jangka panjang, salah satunya yang sudah dilakukan adalah program pendampingan. Dan juga indigenous art harus selaras gitu ya dengan perkembangan inovasi dan teknologi. Ini salah satu ide yang sangat amat brilian dan harus diingatkan kembali bahwa ngomongin tentang Wastra Nusantara, kita ngomongin tentang akarnya orang Indonesia, dan itu menjadi salah satu yang kita banggakan pasti gitu ke depannya, karena salah satu yang membanggakan negeri ini adalah keberagamannya. Ini akan menjadi menarik sekali bahwa memang ekosistemnya begitu luas. Ngomong-ngomong dari apa yang disampaikan gitu ya, dari narasumber sebelumnya gitu ya, Ibu Kamaril, Ibu Ratna, Ibu Emi dan juga Mas Didit, kita berbicara tentang Toba Tenun yang ini juga menjadi wadah bagi para pengrajin tenun gitu ya untuk terus melakukan inovasi. Bahkan tadi saya lihat diajak untuk bergabung, untuk dikurasi dan sebagainya. Itu kan jadi salah satu upaya ya Mbak ya untuk meningkatkan kualitas. Terus juga akhirnya bisa meningkatkan level atau nilainya. Nah, gimana caranya atau upayanya Toba Tenun nih Mbak Kerry dalam menghadirkan produk
yang berbasis tenun, batak khususnya gitu ya, baik berupa kain ataupun produk turunan yang lain, yang pastinya juga bisa memberikan keuntungan, Mbak Kerry, bukan hanya dari ekosistemnya saja gitu ya, tapi juga dari kesejahteraan, bisnis yang berkelanjutan gitu. Gimana Mbak Kerry? Ya, ini pertanyaan yang cukup heavy ya. Um, tapi kita udah melihat ya sebenarnya tren di dunia tuh makin sadar sih publik atas degradasi lingkungan. Ini kita ngomongin lingkungan dulu ya gitu, karena ini salah satu value yang penting banget di Toba Tenun. Terutama kita melek limbah akibat keborosan masyarakat yang konsumtif. Ya, betul. Tapi batas gerak kami di Toba Tenun itu selalu dalam kerangka 5Ps yang ada di Sustainable Development Goals, yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Kalau bisa dibilang fokus Toba Tenun itu bukanlah economic development, melainkan social development. Itu dilakukan melalui equitable trade, fair pricing. Ini menurut kita minimum effort dalam upaya untuk meyakini nilai-nilai kesejahteraan dan juga bisnis yang berkelanjutan secara menyeluruh lah. Tuh. Kalau dari Toba Tenun sendiri, kami tuh sedang mencoba untuk mendorong penggunaan Fair Trade Certificate untuk hasil karya kerajinan tangan. Kami pikir dengan adanya kurasi teliti, tadi seperti yang udah di-mention, kita mengajak mitra-mitra untuk bergabung dengan kami untuk kurasi kerajinan tangan. Pertimbangan secara menyeluruh ini dalam penjualan hasil karya masyarakat adat, bisa dibilang ini diharapkan bahwa usaha yang ada maupun secara mikro dan makro tidak merugikan pihak pelaku gitu loh. Dan mendorong standarisasi harga juga, di mana harga sesuai untuk hasil kain tenun yang berbeda dalam proses, karena itu ada mesin, ada ATBM atau gedokan, semua ada konteks dan kepentingannya. Tapi kami sadar sih usaha seperti ini tidak bisa tanpa dukungan badan pemerintah dan legitimasi seperti Fair Trade Certificate atau semacamnya lah untuk melindungi pelaku dan komunitasnya. Ini juga tidak akan berjalan jika pendekatan tidak interdisciplinary atau holistik dan tidak diterapkan secara luas. Salah satunya lagi adalah produksi massal itu tidak bisa dilakukan. Ketika kita berbicara tentang kerajinan dan tangan dan seni, yang namanya mass production itu nggak bisa, sangat berseberangan lah. Kita bisa melihatnya craftsmanship versus mass production. Yang kita lakukan di tenun itu adalah craftsmanship dan skill-skill tersebut yang tinggi gitu loh. Dan akan sangat sulit untuk mendorong pelestarian budaya dan menjamin bisnis yang berkelanjutan ketika kita melihat budaya dan pelaksananya sebagai sebatas potensi industri. Bukan suatu filosofi atau unsur yang melampaui konsep sewenang-wenang seperti supply and demand. Itu sih kalau dari kita. Mungkin sedikit filosofis, tapi kalau kita mau ensure kesejahteraan tersebut, itu harus dimulai dari mindset kita juga melihat budaya itu bukan sekedar potensi industri saja gitu. Yes, ada potensi ekonomi kreatif, tapi di balik itu juga itu something yang non-tangible lah gitu. Tapi also both tangible dan non-tangible. Berarti bisa dibilang juga bahwa ketika berbicara tentang tenun sendiri gitu ya, ini berhubungan dengan DNA-nya ya Mbak Kerry gitu, bahwa bukan lagi tentang profit yang seperti mass product gitu, tapi apa yang bisa dilakukan supaya tenun ini sustainable gitu, dan bukan hanya sustainable saja tapi proses pemberdayaan, peningkatan kualitas juga dengan kapasitasnya juga tetap terjaga gitu. Makanya tadi salah satu yang menarik adalah ada pengawasan yang tadi mungkin disebutkan oleh Ibu Kamaril bersama dengan CTI gitu. Itu menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali. Nah, mungkin Mbak Kerry menanggapi apa yang disampaikan sama Bu Emi sebelumnya gitu tentang fungsi perempuan atau peran perempuan di dalam komunitas
dan juga ekosistem tenun ini. Kita nggak bisa abai bahwa kalau yang saya tahu, kembali lagi, correct me if I'm wrong, yang ketika saya pergi ke Nusa Tenggara Timur, yang terkenal adalah mama-mama yang pembuat tenun gitu. Mereka pembuat tenun semua, jarang saya lihat ada bapak-bapak gitu ya. Yang saya familiar adalah mama-mama penenun. Mungkin juga di Sumatera Utara juga begitu gitu. Sangat identik dengan perempuan. Namun kita juga nggak bisa abai dengan isu-isu yang ada di sekitar perempuan gitu, yang sehingga mungkin sedikit banyak berpengaruh gitu ya terhadap perkembangannya, tumbuh kembangnya, dan proses pemberdayaannya itu sendiri. Nah, gimana Toba Tenun melihat hal ini atau merespon isu ini? Iya Mbak Syafira, mayoritas penenun memang perempuan karena menenun secara historis adalah pekerjaan perempuan. Dan seringkali hasil kain tenun tidak dianggap sebagai suatu bentuk seni, sayang ya, seni yang rendah. Karena itu juga berdampingan dengan ranah perempuan yang seringkali di luar lingkar masyarakat. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa mayoritas suku bangsa Indonesia itu berbasis budaya patriarkis. Ini mengakibatkan kaum perempuan menjadi rentan kekerasan, rentan kemiskinan, rentan pada berbagai isu sosial lainnya banyak sekali. Terutama bagi perempuan masyarakat adat ini sudah sering sekali diomongi, sudah sering kali banyaklah artikel, banyak juga dari akademisi bahwa perempuan masyarakat adat itu yang paling rentan dan butuh dukungan dan bantuan khusus. Nah, di Toba Tenun kami percaya bahwa tidak semua aspek budaya patut dilestarikan atau digunakan sebagai alasan atau kebenaran suatu komunitas atau kaum untuk membuat mereka terus tertekan. Budaya itu tidak luput dari kritisisme. Inilah di mana perkembangan abad dan modernisasi datang untuk ikut mendorong kesejahteraan dalam pelestarian budaya. Budaya yang tidak bersifat menghambat perkembangan sosial suatu masyarakat, melainkan yang ikut memajukan. Pendekatan kami, tadi kita udah ngomongin soal workshop Jabu Monang ya, kami selalu mencoba untuk melek isu perempuan hand in hand dalam memastikan kesejahteraan. Bukan hanya untuk kaum perempuan, tapi untuk seluruh masyarakatnya. Kami di Jabu Monang sudah melakukan program kesehatan reproduksi, karena itu fokus kami. Kami akan melaksanakan IFA tes massal, dan juga selama masa pandemi kita melakukan counseling korban KDRT. Itu isu yang makin nyata dengan adanya pandemi. Dan kami percaya perkembangan suatu masyarakat atau suatu bangsa itu tidak bisa tanpa melibatkan seluruh masyarakatnya, apalagi setengah atau 50% dari semuanya, yaitu kaum perempuan. Dan tadi seperti Mbak Syafri udah bilang, perempuan itu adalah penggerak ekonomi dan juga masyarakatnya. Gitu. Jadi itu kalau dari kami dari Toba Tenun, pendampingan dan juga pendekatan kami itu selalu harus melek gender based issues.